Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dan singkat cerita, setelah 3 bulan semenjak Ling Jin memasuki pohon kegelapan abadi, di altar darah iblis, Mo Lianfeng, 9 jenderal utama serta puluhan juta pasukan iblis masih berkultivasi menyerap energi kegelapan yang berasal dari bawah mereka. Ternyata selama ini, pohon kegelapan abadi terletak tepat di bawah altar tersebut. Energi kegelapan merembes dengan sangat deras dan bergerak memusat menuju ke altar tersebut untuk kemudian diserap oleh semua bangsa iblis. Selama 3 bulan ini, kekuatan semua pasukan bangsa iblis meningkat dengan sangat cepat berkat energi kegelapan yang sangat murni itu. Mereka semua terus menyerap energi kegelapan tanpa jeda. Ledakan-ledakan teredam pertanda kenaikan tingkat praktik mereka terdengar bersahut-sahutan. Sementara Mo Jin hanya mengawasi mereka semua karena dia berpikir jika lebih baik energi tersebut digunakan oleh para pasukan bangsa iblis. Setelah diangkat menjadi seorang dewa iblis bersama Shen Ling yang diangkat menjadi dewa naga oleh Yang Agung, Mo Jin mampu menyerap energi yang terdapat di dunia para dewa untuk memperkuat basis kultivasinya. Semenjak saat itu dia lebih memilih untuk memanfaatkan energi dunia atas ketika berkultivasi. Sang leluhur bangsa iblis itu terus mengawasi proses kultivasi para bangsanya selama 3 bulan ini. Sebentar lagi masa kejayaan bangsa iblis akan kembali setelah sekian lama. Hahaha, batin Mo Jin sambil terus memperhatikan seluruh bangsanya yang saat ini masih belum berhenti menyerap energi kegelapan. Sementara itu di kuil Dengdai, Ling Jin terlihat tengah duduk membentuk sikap kultivasi di tengah-tengah lantai lingkaran hitam. Di atas kepalanya, Shen Huoquan terus menyerap inti energi kekuatan dari 9 anak kakek buyutnya. Inti-inti energi tersebut berasal dari sebuah tunas tanaman kecil yang melayang di atas Shen Huoquan. Sebuah pusaran energi berwarna hijau kehitaman dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya, terus berputar melingkupi sekitar lantai lingkaran itu selama proses penyerapan inti energi kekuatan yang dilakukan Ling Jin. Seekor sugar glider kecil berwarna putih susu tampak sedang mengawasi pemuda itu dari jarak yang tidak terlalu jauh dari tempat Ling Jin berada. Kedua mata merahnya yang disertai guratan-guratan berwarna hitam pekat tidak pernah lepas dari sosok pemuda tampan itu. Bagus, tidak sia-sia penantianku selama miliaran tahun ini. Begitu dia selesai menyerap inti-inti energi kekuatan anak-anakku dan berendam di dalam kolam penasbihan, maka seluruh keturunanku akan menuju ke puncak kejayaan mereka, dan kelak cucu buyutku ini akan membalaskan dendamku. Ekspresi sugar glider kecil itu berubah kelam ketika mengingat musuh bebuyutannya. Setelah 7 hari kemudian, proses penyerapan inti energi kekuatan itu selesai. Tunas tanaman kecil yang melayang di atas Shen Huoquan terlihat layu, lalu tidak lama setelah itu menguap dan menghilang di udara. Buom! Buom, ranah Dewa Langit tahap keempat, kelima, keenam. Ledakan-ledakan energi teredam terus terdengar seiring penerobosan Ling Jin dan seperti belum akan berhenti. Lalu setelah mencapai tingkat Raja Dewa tahap kedua, ledakan-ledakan energi itu berhenti. Siluet pangeran berwajah sangat mengerikan yang berjumlah 9 muncul di belakang pemuda tersebut selama beberapa saat kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Ling Jin lalu membuka matanya. Buom! Ledakan energi teredam menyebar kemana-mana dengan dahsyat hingga meruntuhkan seluruh kuil Dengdai. Sugar glider kecil itu segera membuat kubah pelindung dalam satu kedipan mata untuk melindungi mereka berdua. Kuilku! Batin sugar glider tersebut dengan wajah yang tidak berdaya. Ling Jin berdiri dari duduknya dan melayang ke udara hingga menembus kubah tersebut begitu saja. Kedua tangannya terentang ke samping kanan dan kiri. Lalu tiba-tiba pemuda itu tertawa dengan menggila di atas langit kuil Dengdai yang saat ini telah menjadi reruntuhan. Hahaha, hahaha,
Hahaha. Saat itu juga, dunia para iblis bergoncang hebat. Bencana alam melanda seluruh wilayah di dunia bawah. Hujan badai disertai petir-petir berwarna merah darah yang tidak terhitung jumlahnya menghujami daratan. Angin tornado raksasa muncul dan memporak-porandakan beberapa bagian dunia para iblis. Di dalam altar darah iblis, Mo Lianfeng beserta semua bangsa iblis menghentikan kultivasi mereka karena energi kegelapan telah berhenti keluar dari bawah altar. Lalu mereka semua termasuk Mo Jin merasakan getaran yang melanda tempat itu hingga membuat altar darah iblis seakan mau roboh. Hahaha, penguasa baru telah lahir. Mo Jin tertawa lantang di tengah-tengah goncangan tersebut. Hidup bangsa iblis! Hidup bangsa iblis! Mo Lianfeng beserta puluhan juta pasukan iblis berteriak secara serempak seraya mengangkat kedua tangan mereka ke atas. Sugar glider kecil menghampiri cucu buyutnya yang masih melayang di udara. Setelah penyerapan itu, kini jiwa Ling Jin sudah mampu untuk menopang keberadaannya. Kakek buyut, Ling Jin menyapa hewan kecil itu dengan wajah dingin dan tanpa ekspresi. Sugar glider itu menganggukkan kepala menanggapi perkataan cucu buyutnya. Kerja yang bagus cucuku. Namun masih ada satu hal yang harus kau lalui. Apa itu kek? Tanya Ling Jin. Kakek buyutnya tersenyum misterius lalu menjawab pertanyaan Ling Jin. Kau harus berendam di kolam kutukan jiwa. Baik kek. Pemuda itu menganggukkan kepala. Lalu setelah itu kakek buyutnya terbang menuju ke sebuah area diikuti oleh Ling Jin di belakangnya. Setelah beberapa saat kemudian, mereka berdua tiba di sebuah kolam. Di dalamnya terdapat banyak sekali jiwa-jiwa terkutuk yang meronta-ronta meminta untuk dibebaskan. Di atas kolam tersebut terdapat sebuah awan hitam besar yang mengeluarkan petir kegelapan yang berbentuk tombak. Petir-petir tersebut terus menghujami jiwa-jiwa yang berada di kolam itu. Kau masuklah ke dalam kolam itu, perintah sang kakek buyut kepada Ling Jin. Sebelum masuk, apa aku boleh tahu nama kakek buyut? Ling Jin bertanya sebelum melangkahkan kakinya. Lin Wang, Raja Roh, jawab Sugar glider itu dengan singkat. Pemuda itu menganggukkan kepala lalu beranjak masuk ke dalam kolam kutukan jiwa. Pada awalnya ketika telah berada di dalam kolam tersebut, Ling Jin tidak merasakan apa-apa. Hal itu membuatnya merasa heran, tidak terjadi apa-apa. Lin Wang yang mendengar gumaman cucu buyutnya tersenyum penuh arti, lalu dia berkata dalam hatinya. Kau jangan merasa senang dulu bocah nakal. Pertunjukan sebentar lagi akan dimulai. Kemudian Lin Wang menyumpali kedua telinga dengan jari-jari kecilnya, dan tidak lama setelah itu. Duar, buom, ark. Petir-petir tombak kegelapan itu mulai menghujami dan menyiksa Ling Jin hingga merasakan kesakitan yang tidak terlukiskan. Sementara jiwa-jiwa yang terdapat di dalam kolam terlihat melesat masuk ke dalam tubuhnya. Duar, ark. Hahaha, ini sangat menyenangkan. Maafkan kakek buyut nak, karena sengaja tidak memberitahumu sebelumnya. Hahaha. Lin Wang tertawa terbahak-bahak menyaksikan cucu buyutnya berteriak kesakitan. Sebelumnya Mo Jin juga mengalami nasib yang sama, yaitu sengaja tidak diberitahu Lin Wang mengenai rasa sakit yang akan dia derita selama proses penasbihan tersebut. Waktu terus berjalan seiring proses penasbihan Ling Jin disertai teriakan-teriakan kesakitan yang tiada henti. Proses itu terus berlanjut selama beberapa hari dan terlihat belum mau berhenti. Samar-samar di kedua mata emas pemuda itu muncul pupil berbentuk bintang berwarna hitam keunguan selama beberapa saat lalu kembali lagi seperti semula. Simbol lingkaran hitam di keningnya juga berubah menjadi simbol bintang yang warnanya juga sama. Selang beberapa hari setelah itu, proses penasbihan selesai. Petir-petir tombak kegelapan berhenti menghujam, dan jiwa-jiwa di kolam itu juga telah habis terserap ke dalam jiwa Ling Jin sehingga membuat kekuatan jiwanya bertambah kuat 1000 kali lipat. Buom, Ling Jin kembali mengalami kenaikan tingkat sebanyak 2 tahap ke tingkat Raja Dewa tahap keempat. Kemudian pemuda itu membuka kedua matanya lalu melayang menghampiri Lin Wang dengan perlahan dan berhenti tepat di hadapan kakek buyutnya. Lin Wang menganggukkan kepalanya dengan puas dan berkata, "Bagus nak,
Mulai sekarang kau resmi menjadi penguasa seluruh bangsa keturunanku. Cucu memberi hormat kepada kakek buyut. Ling Jin bersujud sebanyak 3 kali untuk menghormati Lin Wang. Berdirilah. Sekarang kita kembali ke istana anak itu. Kakek buyut rasa mereka sudah menunggu kehadiranmu, ucap Lin Wang. Ling Jin mengerutkan kening mendengar perkataan kakek buyutnya. Kita, apa kakek buyut juga akan ikut? Lin Wang menghela nafasnya menanggapi pertanyaan pemuda itu dan berkata, tentu saja aku ikut. Kau sudah menghancurkan kuilku. Jadi aku tidak punya tempat tinggal lagi sekarang. Apa kau akan menelantarkan kakek buyutmu ini? Hehehe. Maaf kek, aku tidak menyadari hal itu sebelumnya. Ling Jin tertawa canggung setelah menjawab perkataan Lin Wang, kemudian dia kembali bertanya, lalu jika kakek buyut muncul, apa pasukan iblis akan kuat dengan keberadaan kakek? Tentu mereka tidak akan kuat, tapi kau tenang saja. Kakek buyut akan masuk ke dalam dunia jiwamu. Lin Wang menjawab sembari melipatkan kedua tangan ke belakang tubuhnya. Dunia jiwa. Ling Jin bertanya dengan ekspresi wajah heran. Melihat cucu buyutnya belum mengerti tentang dunia jiwa, kemudian Lin Wang menjelaskan apa itu dunia jiwa kepada Ling Jin. Pemiliknya akan mampu membuat segala hal sesuai dengan apa yang dia pikirkan serta dapat memasukkan benda mati maupun benda hidup ke dalamnya. Bahkan sang pemilik sendiri juga bisa memasuki dunia tersebut. Ling Jin manggut-manggut mendengarnya, lalu dia bertanya, apa dunia jiwa sama seperti dunia buatan kek? Tidak, dunia jiwa luasnya akan bertambah secara otomatis tanpa dibuat ulang seiring bertambahnya kekuatan jiwa pemilik dunia tersebut. Sedangkan dunia buatan, pemiliknya haruslah membuat ulang dunia buatannya jika kekuatan jiwanya juga telah bertambah kuat. Selain itu, dunia buatan hanya bisa ditempatkan di luar tubuh pemiliknya meski sama-sama bisa menyimpan makhluk hidup maupun benda mati. Lin Wang mengakhiri penjelasannya. Baiklah kek, kalau begitu kakek masuklah ke dalam dunia jiwaku. Kita akan keluar sekarang juga, ucap Ling Jin kemudian. Lin Wang menganggukkan kepala lalu berubah menjadi cahaya putih susu dengan aura yang berwarna gelap kehijauan. Kemudian cahaya tersebut melesat dan masuk ke dalam tubuh pemuda itu diikuti Ling Jin yang menghilang dari dunia pohon kegelapan abadi setelahnya. Swoosh! Ling Jin muncul di aula pertemuan utama istana kerajaan bangsa iblis. Tepat di hadapannya Mo Jin, Mo Lianfeng beserta 9 jenderal utama dan puluhan juta pasukan iblis telah menanti kedatangannya. Berkat penyerapan energi kegelapan yang keluar dari daun-daun rimbun pohon kegelapan abadi, kini kekuatan para pasukan bangsa iblis meningkat sangat pesat. Bahkan tingkat praktik terlemah yang dimiliki mereka saat ini adalah pendekar pertapa tahap ke-9 dan yang terkuat ranah dewa langit tahap ketiga yaitu 9 jenderal utama. Sedangkan Mo Lianfeng ranah dewa langit tahap ke-7. Hahaha, selamat datang kembali cucuku. Mo Jin menyambut kedatangan Ling Jin dan memeluknya dengan erat. Kini leluhur dewa iblis itu tidak lagi memiliki lingkaran hitam di atas kepalanya secara otomatis setelah Ling Jin selesai dari proses penasbihan sebagai penguasa yang baru. Namun tidak berselang lama, Mo Jin merasa ada yang janggal melihat tubuh cucunya tidak mengalami perubahan. Kemudian dia bertanya kepada Ling Jin, "Nak, tubuhmu?" Mendengar pertanyaan kakeknya, pemuda bermata emas itu menyunggingkan senyuman misterius. Dia paham arah pembicaraan Mo Jin. Lalu sesaat kemudian, Ling Jin berubah bentuk ke mode iblis, namun mode iblisnya yang sekarang berbeda dengan yang sebelumnya. Di kening pemuda tampan itu muncul 2 buah tanduk kecil berwarna emas dengan kilat-kilat petir merah darah kehitaman yang muncul menyelimuti kedua tanduk tersebut. Lalu di tengah-tengah 2 mata emasnya muncul pupil berbentuk bintang berwarna hitam keunguan. Tidak hanya sampai di situ, nadi-nadi iblis yang berdenyut-denyut kembali muncul di sekujur tubuhnya. Samar-samar di dalam nadi tersebut terdapat jiwa-jiwa yang meronta-ronta seraya merentangkan kedua tangan mereka dengan ekspresi wajah yang menggambarkan penderitaan. Lalu di belakang pemuda itu muncul siluet 9 sosok dengan wajah yang sangat menyeramkan, di mana mereka semua mengenakan mahkota kerajaan yang terlihat sangat kuno.
Bencana alam yang dahsyat pun kembali terjadi seiring perubahan Ling Jin ke mode iblisnya. Bahkan bencana alam kali ini lebih besar dari dampak perubahan yang sebelumnya di mana saat itu dia berhasil membunuh Jenderal Mo Xiehe. Mata Mo Jin terbelalak karena sangat terkejut melihat 9 siluet sosok tersebut, lalu tanpa tersadar dia bergumam lirih, "Kakak." Leluhur Dewa Iblis itu kembali menatap cucunya dengan tatapan yang menyiratkan ketidakpercayaan. Namun Mo Jin segera tersadar dari rasa terkejutnya. Setelah melihat siluet 9 kakaknya, dia kini tahu julukan yang cocok untuk disematkan kepada cucunya mulai saat ini. Mo Jin mengalihkan pandangan dan menatap kepada semua pasukan bangsa iblis dengan seksama. Kemudian dia berkata dengan lantang, "Hormat kepada penguasa bangsa iblis Jiu Huangzi." Mendengar perkataan dari leluhur mereka, Mo Lianfeng, 9 jenderal utama beserta puluhan juta pasukan iblis, kecuali Mo Jin segera bersujud, dengan merentangkan kedua tangan ke depan seraya berkata dengan serempak, hingga suara mereka membuat aula pertemuan utama bergetar selama beberapa saat. "Hormat kepada penguasa bangsa iblis Jiu Huangzi, 9 pangeran." Dan sore hari di Sekte Raja Wali, Ling Jin yang telah kembali bersama Mo Jin tengah berbincang-bincang bersama Bao Chun, Yin Meilin, Yang Taoshan serta Zhang Jiangwu di ruang keluarga milik Yang Taoshan. Sementara Han Jieru memutuskan untuk kembali ke istana setelah insiden yang membuatnya pingsan pada saat itu. Shen Ling juga terlihat bersama dengan mereka. Setelah diberi kabar oleh Mo Jin mengenai keberadaan mereka di Sekte Raja Wali, dia langsung menyusul mereka berdua. Leluhur Dewa Naga itu sempat kesal dengan Mo Jin karena membawa cucu mereka hingga berbulan-bulan, namun pada akhirnya dia mengerti saat diberi penjelasan oleh Ling Jin mengenai tujuannya di dunia para iblis. Penjelasan dari Ling Jin itu tentunya juga membuat Shen Ling merasa senang, sebab kini cucu kesayangannya telah resmi menjadi seorang penguasa bangsa iblis di dunia bawah. Meski begitu, Ling Jin tidak memberitahu kepada kedua kakeknya tentang keberadaan Lin Wang di dunia jiwanya. Hal ini karena permintaan kakek buyutnya sendiri. Saat ini Lin Wang meniadakan aura keberadaannya, sehingga baik itu Mo Jin maupun Shen Ling pun tidak tahu jika dirinya tengah berada di dalam dunia jiwa Ling Jin. "Nak Ling Jin, berada di tingkat praktik apa kau sekarang? Aku tidak bisa merasakan basis kultivasimu sama sekali. Apa kau menyamarkan kultivasimu sehingga seolah-olah kau bukan kultivator?" Yang Taoshan bertanya membuka percakapan karena dirinya saat ini tidak bisa merasakan kekuatan pemuda itu. "Tidak Tetua Agung, aku sama sekali tidak menutup-nutupi kultivasiku karena aku tidak ingin membohongi semua orang. Lagi pula, menurutku tidak ada gunanya melakukan hal itu. Suatu saat Tetua Agung pasti akan mengetahuinya sendiri," jawab Ling Jin seraya menuangkan teh ke dalam cangkirnya. Mendengar jawaban pemuda bermata emas itu membuat Yang Taoshan mengerutkan keningnya. Apa sekarang tingkat praktiknya sudah meningkat lagi? Tapi itu mustahil karena tidak mudah untuk melakukan terobosan, apalagi setelah berada di tingkat ranah bumi, batin Yang Taoshan. "Nak Ling Jin, lalu apa benar kedua senior ini adalah kakekmu?" Zhang Jiangwu turut bertanya kepada pemuda itu. Dia merasa penasaran dengan identitas Shen Ling dan Mo Jin di mana sebelum acara peresmian penginapan milik Liu Bing, mereka berdua muncul secara mendadak di Sekte Raja Wali. Zhang Jiangwu ingin menanyakan perihal tersebut ketika acara peresmian itu, namun dia urungkan. Sebab, dia merasa jika waktunya tidak tepat. Ling Jin menyunggingkan senyumnya lalu menjawab pertanyaan Zhang Jiangwu, "Benar Patriark, merekalah yang telah merawatku ketika aku masih bayi. Selain sebagai kakek, mereka juga berperan menjadi orang tuaku selama itu. Namun sampai sekarang aku bingung, siapa yang menjadi ayah dan siapa yang menjadi ibu di antara mereka." Bao Chun dan Yin Meilin cekikikan mendengar perkataan Ling Jin. Sementara kedua kakek pemuda itu mendengus secara bersamaan karena merasa Ling Jin tengah mengerjai mereka berdua. Ling Jin kemudian kembali melanjutkan perkataannya. Pemuda bermata emas itu menjelaskan tentang Sekte Lembah Iblis yang saat ini telah menjadi miliknya. Dia mengungkapkan keinginannya agar Sekte Raja Wali tidak mengusik keberadaan mereka,
sebab sekte itu kini telah berada di bawah kekuasaannya dan berganti nama menjadi klan naga iblis. Selain itu, Ling Jin juga menuturkan niatnya untuk membangun kekuatan klan tersebut yang nantinya akan menjadi kelompok aliran netral. Baik itu Yang Taoshan maupun Zhang Jiangwu menganggukkan kepala mendengar penuturan pemuda itu. Mereka berdua menyatakan dukungan mereka terhadap keputusan yang telah dibuat Ling Jin. Dengan beralihnya sekte lembah iblis menjadi aliran netral serta bergantinya nama sekte tersebut, itu artinya aliran hitam telah berkurang satu. Tentu mereka berdua merasa senang meski kedepannya klan naga iblis bukanlah aliran putih. Nak Ling Jin, apakah Kaisar sudah mengetahui hal ini? Karena biar bagaimanapun juga, klan naga iblis berada di wilayah Kekaisaran Han. Jadi menurutku alangkah baiknya meminta izin ke istana, agar mereka meresmikan keberadaan klanmu, ucap Zhang Jiangwu. Patriark tidak perlu khawatir. Aku juga telah memikirkan hal itu sebelumnya. Aku ingin klanku bisa menjalani hari-hari mereka dengan tenang tanpa terusik gangguan yang diakibatkan ketidakresmian keberadaan klan naga iblis, jawab Ling Jin yang ditanggapi anggukan kepala oleh Yang Taoshan dan Zhang Jiangwu. Kemudian pemuda itu berdiri menghampiri tempat duduk kedua kakeknya dan berdiri di belakang mereka. Kakek, apa kalian tahu alasan kenapa aku menggunakan nama klan naga iblis? Tanya pemuda itu seraya sedikit mendekatkan kepala ke telinga kedua kakeknya. Pertanyaan Ling Jin ditanggapi gelengan kepala oleh Sen Ling dan Mo Jin pertanda mereka juga belum tahu akan alasan cucu mereka. Ling Jin menyunggingkan senyumnya misterius. Setelah itu sebuah suara terdengar di pikiran Sen Ling dan Mo Jin. Itu karena aku ingin menghadiahkan klan itu kepada kakek berdua. Jadi aku menggunakan julukan kakek sebagai leluhur Dewa Naga dan leluhur Dewa Iblis menjadi nama klan Naga Iblis. Mendengar suara itu membuat mata Sen Ling dan Mo Jin membulat sempurna. Lalu tidak lama kemudian Mo Jin berkata dengan berpura-pura marah, dasar anak nakal. Kenapa tidak langsung memberitahu kami berdua sebelumnya? Ling Jin tidak menjawab pertanyaan mereka berdua. Namun tiba-tiba saja dia bersujud di belakang Sen Ling dan Mo Jin seraya berkata, kakek, terima kasih atas jasa-jasa kalian berdua kepadaku. Maafkan cucu yang tidak berbakti ini karena belum bisa membalasnya. Tindakan pemuda tampan itu sontak membuat kedua kakeknya terkejut, tidak terkecuali dengan Bao Chun, Yin Weilin, Yang Taoshan maupun Zhang Jiangwu. Lalu Sen Ling dan Mo Jin serta merta segera menghampiri Ling Jin. Hais, kau ini bicara apa? Dengan kehadiranmu di kehidupan kami saja itu sudah merupakan hadiah yang tidak ternilai bagiku maupun kakek hitammu. Sen Ling berkata sambil membantu cucunya untuk berdiri. Kakek, terima kasih. Ling Jin berkata lirih dengan air mata yang terlihat mulai menetes dari sudut matanya. Pemuda itu menyadari jika bukan karena ditemukan dan dirawat oleh kedua kakeknya, dia tidak tahu apakah saat ini dirinya masih hidup atau tidak. Melihat cucu mereka menangis benar-benar membuat Sen Ling dan Mo Jin merasakan sakit pada hati mereka berdua. Kemudian diraih tubuh Ling Jin lalu mereka peluk secara bersamaan. Selang beberapa saat Mo Jin melihat ke arah Yin Weilin dan berkata, kau itu juga cucu kami. Apa kau hanya akan diam saja di situ? Yin Weilin yang mendengar perkataan Mo Jin segera menghamburkan diri memeluk mereka bertiga. Kakek, adegan tersebut membuat yang lainnya turut merasakan haru. Mereka mendoakan kebahagiaan untuk keempat orang itu diam-diam dalam benak mereka masing-masing. Baik itu Yang Taoshan, Zhang Jiangwu maupun Bao Chun merasa bahwa di satu sisi Ling Jin adalah sosok yang kejam, namun di sisi lain dia juga adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Baiklah, sekarang tunjukkan kepada kami klan yang kau maksud itu. Sen Ling berkata setelah puas memeluk kedua cucunya yang kemudian ditanggapi anggukan kepala oleh Ling Jin. Pemuda itu lalu mendekati Yang Taoshan dan Zhang Jiangwu. Tetua Agung, Patriark, kami undur diri untuk pergi ke klan Naga Iblis. Sampaikan salamku untuk yang lainnya, ucap Ling Jin dengan menangkupkan tangannya. Yang Taoshan dan Zhang Jiangwu berdiri dari duduk mereka, lalu Yang Taoshan menjawab perkataan pemuda tampan tersebut,
"Ah, baiklah nak Ling Jin. Kapan-kapan aku akan berkunjung ke klanmu." Ling Jin menanggapi perkataan petinggi Sekte Raja Wali itu dengan anggukan kepala. Kemudian dia berkata kepada Bao Chun, "Chun, ayo, kau juga ikut bersama kami." "Baiklah Jin," jawab Bao Chun singkat. Saat ini ayah Ling Jin, Yu Yin dan juga Bing Xie masih berada di kota Jiangqi untuk mengurus penginapan milik Liu Bing. Sedangkan King Long dan Xin Chen diperintahkan Shen Ling menetap di sana untuk membantu mereka di tempat itu. Setelah berpamitan kepada Yang Taoshan dan Zhang Jiangwu, Ling Jin, kedua kakeknya, Bao Chun serta Yin Meilin menghilang dari Sekte Raja Wali. "Dan langsung kita menuju ke tempat tersebut tetua alurmu." Klan Naga Iblis terlihat ramai pada sore hari itu. Mereka tampak tengah berbondong-bondong menyambut Ling Jin yang muncul tepat di depan pintu gerbang yang berada di bagian bawah lembah. Dari aura yang dipancarkan pemuda itu, mereka semua tahu jika dia adalah sang pemimpin klan. "Ah, selamat datang kembali pemimpin." Wen Jiao yang saat itu kebetulan sedang berada di luar lembah segera menyapa Ling Jin. "Selamat datang pemimpin. Selamat datang pemimpin." Para anggota klan Naga Iblis yang lain berebutan untuk menyambut kedatangan pemuda tampan itu dengan antusias. Tidak ketinggalan para tetua juga turut menghampiri Ling Jin. Ekspresi wajah mereka tampak senang dengan kehadiran kembali sang pemimpin mereka. Shen Ling dan Mo Jin manggut-manggut melihat adegan tersebut. Mereka berdua merasa puas karena semua anggota klan mencintai Ling Jin. Sementara Bao Chun dan Yin Meilin sibuk dengan pandangan mereka yang mengarah ke sekeliling lembah itu. "Paman, antar kami ke ruang utama klan, ada hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian," ucap Ling Jin. "Baik pemimpin, mari saya antar." Wen Jiao berkata kepada pemuda itu lalu memandunya berjalan menuju ruang pertemuan utama diikuti oleh kedua kakek Ling Jin, Bao Chun, Yin Meilin serta para anggota klan yang lain. Sesampainya di ruang utama, jantung Shen Ling dan Mo Jin berdegup dengan kencang. Mata mereka terus menatap ke arah singgasana pemimpin tempat di mana pedang pendosa tertancap tanpa berkedip selama beberapa saat. "Ciner, itu." Mo Jin menunjuk ke arah pedang pendosa dengan tangan yang bergetar, lalu dia melanjutkan kembali perkataannya, "Pedang itu, milik siapa?" Shen Ling maupun Mo Jin tahu mengenai pedang tersebut. Pedang yang tidak bisa mereka berdua serta beberapa dewa ambil dari dasar neraka. Bahkan membuatnya sedikit bergetar pun mereka tidak mampu melakukannya dan kini pedang itu berada tepat di depan mata mereka. "Oh, itu pedangku kek." Ling Jin menjawab dengan enteng lalu melanjutkan langkahnya dan berhenti di depan singgasana. Lalu pemuda itu menghadapkan tubuhnya membelakangi pedang pendosa tersebut. Sebenarnya kedua leluhur dewa itu ingin menanyakan lebih lanjut mengenai pedang pendosa yang diklaim cucu mereka sebagai miliknya. Bukan berarti tidak percaya, hanya saja mereka belum yakin dengan jawaban yang dilontarkan Ling Jin dengan entengnya itu. Namun mereka urungkan niat tersebut dan akan menanyakannya kembali nanti. Melihat pedang pendosa dari jarak yang begitu dekat membuat Bao Chun dan Yin Meilin menelan ludah mereka. Meski Bao Chun pernah melihat pedang itu ketika Ling Jin menggunakannya, namun tetap saja perasaan sangat tidak nyaman menusuk jiwanya saat melihat pedang pendosa. Di depan singgasana, begitu melihat semua anggota klan telah berkumpul, Ling Jin segera memberitahu maksud kedatangannya kepada mereka semua. Semuanya harap diam. Wen Jiao berkata dengan menggunakan ki ketika melihat sang pemimpin terlihat hendak mengatakan sesuatu. Ling Jin menganggukkan kepala kepada Wen Jiao, lalu memperhatikan ke semua anggotanya. Setelah mereka diam dan tidak ada yang bersuara, pemuda itu mulai berbicara. "Dengarkan baik-baik, kedatanganku ke sini untuk menyampaikan beberapa hal kepada kalian semua. Yang pertama adalah untuk membantu kalian meningkatkan kekuatan sebagaimana janjiku dulu saat pertama kalinya aku menginjakkan kakiku di sini." Perkataan pemuda itu disambut semua anggota klan tidak terkecuali Wen Jiao dengan sorak-sorai yang terdengar menggema memenuhi ruang pertemuan utama klan Naga Iblis. Ling Jin memperhatikan mereka semua untuk beberapa saat. Setelah semua anggota klan kembali diam, dia melanjutkan perkataannya. "Untuk yang kedua,
aku akan memperkenalkan kepada kalian semua pemilik sekaligus pemimpin klan yang baru. Ling Jin berkata seraya mengarahkan pandangannya kepada Shen Ling dan Mo Jin. Mulai sekarang, merekalah pemimpin kalian. Pemuda itu menggunakan ki ketika mengucapkan kalimat tersebut sekaligus mengakhiri perkataannya. Seketika itu juga Wen Jiao beserta semua anggota klan naga iblis tanpa terkecuali segera bersujud kepada Shen Ling dan Mo Jin sembari berkata lantang secara serempak. Hormat kepada pemimpin klan naga iblis. Melihat hal itu membuat kedua leluhur dewa menganggukkan kepala mereka dengan puas. Shen Ling kemudian memerintahkan mereka semua untuk kembali berdiri. Setelah semua anggota klan berdiri kembali, Ling Jin menghampiri kedua kakeknya seraya berkata, "Kakek, aku ingin menggunakan pil-pil peninggalan kakek dulu untuk membantu meningkatkan kekuatan mereka semua." Mo Jin menganggukkan kepala menanggapi perkataan cucu kesayangannya. "Terserah kau Jiner, semua pil-pil itu adalah milikmu." "Terima kasih kek," ucap Ling Jin singkat kemudian beranjak mendekati adiknya. "Liner, kalungnya." "Ah, ini kak," Yin Meilin menjawab sambil melepaskan kalung yang dia kenakan. Namun, sesaat kemudian gadis itu terlihat kesulitan. Bao Chun segera menghampiri Yin Meilin dan membantunya melepaskan kalung itu. "Terima kasih Kak Chun," ucap Yin Meilin. "Tidak masalah." Bao Chun menjawab seraya tersenyum hangat, kemudian menyerahkan kalung tersebut kepada Ling Jin. "Terima kasih Chun," ucap pemuda bermata emas itu yang kemudian ditanggapi dengan anggukan kepala oleh Bao Chun. Ling Jin mengeluarkan cincin ruang peninggalan Shen Ling dan memakainya, lalu dia kembali berkata kepada Mo Jin, "Kek, karena kakek berdua adalah pemilik klan ini, maka aku ingin kakek sendiri yang menyerahkan pil-pil ini untuk dibagikan secara rata kepada semua anggota." Shen Ling dan Mo Jin manggut-manggut menanggapi perkataan cucu mereka. Shen Ling kemudian mengambil kalung milik Ling Jin itu. "Jiner, kami berdua benar-benar bangga padamu. Kau tidak perlu cemas, mereka semua tidak akan menyesal menjadi anggota klan kita," ucap Shen Ling. "Aku percaya pada kakek," Ling Jin menjawab sembari menganggukkan kepalanya. Jiner, mengenai pedang itu." Mo Jin akhirnya bertanya karena sudah tidak bisa menahan rasa penasaran terhadap jawaban Ling Jin sebelumnya. Pemuda itu tersenyum mendengar pertanyaan kakeknya, kemudian dia mendekati pedang dosa dan menghilangkan energi pelindung yang melingkupi pedang tersebut. Segala bentuk aura yang terkutuk kembali merembes ke segala arah setelah energi pelindung itu lenyap. Hal itu membuat jantung Shen Ling dan Mo Jin kembali berdebar menantikan tindakan yang akan dilakukan cucu mereka selanjutnya. "Chun, Liner, menjauhlah," Ling Jin berkata dengan ditanggapi anggukan kepala oleh keduanya. Kemudian pemuda itu memegang gagang pedang dosa dan mencabutnya dengan mudah dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Suara-suara jerit tangis kembali terdengar ketika Ling Jin mengangkat pedang dosa tersebut. Seluruh anggota yang berada di dalam ruangan itu kembali terdampak jiwa mereka, sama seperti halnya dulu. Suara-suara menyayat hati itu membuat banyak di antara mereka turut berteriak dan menangis tanpa sebab. Lalu tanpa berlama-lama, Ling Jin segera memasukkan kembali pedang dosa ke dalam keningnya. Sesaat kemudian kedua matanya melebar saat melihat Yin Meilin berdiri mematung dengan tatapan mata yang kosong. Shen Ling yang juga mengetahui hal tersebut segera menghampiri Yin Meilin dan menyalurkan energi penyembuh berwarna putih kebiruan untuk menyembuhkan jiwa cucu perempuannya itu. Sesaat kemudian tubuh gadis itu roboh karena pingsan. "Hais, kau ini," gerutu Shen Ling kepada Ling Jin lalu menggendong Yin Meilin dan meminta salah satu tetua mengantarkan mereka berdua ke kamar. Sementara Ling Jin hanya tersenyum canggung menanggapi gerutuan kakek putihnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Mo Jin tertawa dengan sangat lantang hingga suaranya membuat ruang pertemuan utama klan naga iblis bergetar. "Hahaha, hahaha, benar-benar energi yang sangat kuat," gumam Wen Jiao dalam hati saat merasakan kekuatan energi yang terkandung di dalam suara tawa Mo Jin. "Hahaha. Nirwana begitu memberkatimu Jiner, segala keberuntungan datang dengan sendiri untuk mencarimu. Itu terlihat seolah-olah kaulah keberuntungan itu."
ucap Mo Jin dengan sangat senang. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi wajah mereka berdua, Dewa Ashura dan Dewa Perang, jika mengetahui pedang itu adalah milik cucuku, ucap Mo Jin mengakhiri perkataannya. Kini dirinya bisa hidup dengan tenang karena persaingan perebutan pedang dosa dimenangkan olehnya serta Shen Ling. Meskipun Ling Jin yang dipilih pedang tersebut, namun itu sudah lebih dari cukup baginya. Terima kasih kek. Ini semua tidak luput dari restu kakek berdua, kata Ling Jin sambil tersenyum simpul, kemudian dia kembali berkata, kek, aku akan ke benua barat untuk menyelesaikan beberapa hal. Mo Jin mengerutkan kening mendengar perkataan cucu kesayangannya. Sekarang, tanya leluhur Dewa Iblis itu singkat. Iya kek, jawab Ling Jin. Dengan resminya Shen Ling dan Mo Jin menjadi pemimpin klan naga iblis, maka Ling Jin bisa bernafas sedikit lebih lega. Baiklah, jika sudah selesai urusanmu, kembalilah ke sini secepatnya. Mo Jin berkata seraya melipatkan kedua tangan di belakang tubuhnya. Baiklah kek, aku mengerti, Ling Jin menjawab lalu berkata kepada Bao Chun, Chun, ayo kita bersenang-senang. Bao Chun menganggukkan kepalanya. Lalu tanpa menunggu lebih lama lagi, Ling Jin dan Bao Chun menghilang dari dalam ruang pertemuan utama klan naga iblis. Dan Mimin langsung pindah tempat ceritanya tetua alurmu. Sebuah kota besar yang menjadi ibu kota dari Kekaisaran Tang di benua barat. Luas wilayah kota Zongyang lebih besar daripada kota Giok. Hampir semua kegiatan perekonomian Kekaisaran Tang terpusat di kota ini. Dulu, sebelum Kekaisaran Tang terbentuk, kota Zongyang sudah terlebih dahulu berdiri. Pada waktu itu, benua barat masih terpecah menjadi 4 bagian wilayah dengan kerajaan mereka masing-masing. Lambat laun, akhirnya Raja Tang Souxian berhasil menaklukkan 3 kerajaan lainnya, dan menyatukan keempat bagian wilayah benua barat, menjadi satu kekaisaran yang kemudian dia beri nama Kekaisaran Tang, dengan kota Zongyang sebagai ibu kotanya. Kaisar Tang Wuking merupakan generasi ke-6 yang menjabat sebagai kaisar. Sifat dan tindak tanduknya sangat berbanding terbalik dengan Kaisar Tang Souxian, di mana sang pendiri kekaisaran merupakan sosok yang rendah hati serta berbudi luhur. Kaisar Lalim itu memanfaatkan kekuasaannya dengan semena-mena. Pajak bulanan penduduk kota dan desa selain kota Zongyang membumbung tinggi semenjak Tang Wuking menjabat sebagai kaisar. Maka dari itu tidaklah heran, jika saat ini perbedaan kondisi kota Zongyang dengan kota-kota serta desa di sekitarnya terlihat sangat timpang. Jin, jadi apa tujuan kita ke sini sebenarnya? Bao Chun bertanya kepada Ling Jin dengan mulutnya yang masih penuh dengan makanan. Pemuda bermata emas itu mengerutkan kening mendengar pertanyaan dari sahabatnya, kemudian dia balik bertanya, jadi kau belum tahu? Bao Chun mengangkat kedua bahunya menanggapi pertanyaan Ling Jin. Mana aku tahu, kau hanya bilang kita akan bersenang-senang, makanya aku langsung mengiyakan ajakanmu. Saat ini kedua pemuda itu telah berada di sebuah kedai makan sederhana yang berada di pinggir jalan kota Zongyang. Meskipun terlihat sederhana, namun kedai makan tersebut setiap harinya selalu penuh dengan pengunjung. Sama seperti halnya yang dialami oleh Ling Jin dan Bao Chun pada hari ini. Mereka berdua makan dengan duduk di atas sebuah kain berukuran cukup besar, tanpa meja yang berada di bagian paling pojok. Hal itu dikarenakan, kedai makan tersebut telah penuh dengan pengunjung ketika mereka tiba. Bahkan, punggung Bao Chun terlihat sampai berdempetan dengan punggung salah seorang pengunjung laki-laki parubaya yang berbadan gemuk di belakangnya. Jadi beritahu aku apa tujuanmu mengajakku ke sini? Bao Chun melanjutkan pertanyaannya. Ling Jin terlihat tengah memikirkan sesuatu selama beberapa saat, kemudian dia menjawab pertanyaan Bao Chun dengan singkat. Aku ingin menguasai kekaisaran ini. Ling Jin lalu memasukkan daging ke dalam mulutnya dengan menggunakan sumpit. Uhuk, uhuk. Terdengar suara batuk seorang pengunjung laki-laki parubaya yang berada di belakang Bao Chun. Mendengar jawaban Ling Jin, membuatnya tersedak makanannya sendiri. Laki-laki itu segera meminum arak sampai habis untuk membantunya menelan makanannya. Kemudian, dia menoleh ke arah mereka berdua dan bertanya, "Anak muda,
apa aku tadi mendengar kau ingin menguasai kekaisaran ini? Bao Chun melihat ke arahnya mendengar pertanyaan laki-laki paruh baya tersebut. Namun dia juga tidak tahu harus menjawab apa, sebab perkataan itu Ling Jin lah yang mengatakannya. Maaf paman, kurasa paman salah dengar. Aku tadi mengatakan jika aku ingin mengelilingi kekaisaran ini, bukan untuk menguasainya. Apa paman pikir kami mampu untuk melakukan hal itu dengan hanya berdua saja? Ucap Ling Jin yang kemudian balik bertanya kepada laki-laki gemuk itu. Ternyata aku salah dengar, kurasa sudah saatnya untuk membersihkan telingaku. Laki-laki gemuk itu bergumam dalam hatinya, kemudian dia berkata, kau benar anak muda. Sangat mustahil untuk bisa menguasai kekaisaran ini jika kalian hanya berdua saja. Namun, aku berharap suatu saat ada yang melengsarkan kaisar muda yang sewenang-wenang itu. Maksud paman? Bao Chun bertanya dengan mengerutkan keningnya. Laki-laki gemuk itu menghela nafasnya lalu menjawab pertanyaan Bao Chun. Semenjak kekalahan telak kekaisaran Tang dalam peperangan melawan kekaisaran Han, Pangeran Tang Xiaoqi dinobatkan menjadi kaisar menggantikan ayahnya yang tewas dalam peperangan itu. Namun keadaan kekaisaran bukannya bertambah baik, justru malah semakin buruk. Sifat kaisar muda itu sama persis dengan ayahnya, bahkan bisa dibilang lebih lalim. Pajak penduduk kota dan desa selain kota ini semakin tinggi. Hal itu membuat kami semua semakin menjerit. Jika tidak membayar pajak bulanan, maka harta kami yang akan mereka sita sebagai pengganti pajak. Keadaan desa yang semakin memburuk membuatku memutuskan mendatangi kota ini untuk mengadu nasib 5 hari yang lalu. Namun sampai sekarang, aku belum juga mendapatkan pekerjaan. Kalian berdua lihatlah keadaanku saat ini, aku bahkan hanya mampu membeli sedikit mie dengan kuah yang banyak serta seperempat guci arak biasa. Semakin hari, tubuhku menjadi sangat kurus karena harus menekan biaya untuk bertahan hidup di kota Zongyang ini. Laki-laki itu menghela nafas tidak berdaya setelah mengakhiri perkataannya. Bao Chun menelan ludahnya ketika melihat gumpalan lemak perut yang terlihat menyembul di antara baju dan celana laki-laki tersebut, bibirnya berkedut. Sangat kurus ya, batin pemuda berambut merah itu. Paman, bergabunglah bersama kami. Makanlah daging ini untuk laukmu. Aku tidak bisa menghabiskannya sendirian. Ling Jin berkata seraya menyodorkan mangkuknya yang masih terisi banyak daging sedikit ke depan. Wajah laki-laki gemuk itu berubah cerah seketika mendengar perkataan Ling Jin. Kemudian, dia segera berdiri dan berpindah tempat untuk bergabung bersama dua pemuda itu hingga membuat gumpalan lemak di perutnya bergoyang-goyang dengan riang. Bao Chun kini terlihat semakin menempel ke tembok karena badan dan paha kanannya terhimpit tubuh gemuk sebelah kiri laki-laki itu sampai-sampai membuatnya kesulitan untuk bergerak. Terima kasih anak muda. Kau benar-benar pemuda yang sangat baik. Perkenalkan, namaku adalah Zhou Nanhai, si kurus. Laki-laki itu berkata kepada Ling Jin setelah menjenakkan duduknya di sebelah kanan Bao Chun dan berhadap-hadapan dengan pemuda bermata emas itu. Paman bisa memanggilku Ling Jin, dan dia temanku Bao Chun. Sembari makan, lanjutkanlah perkataan paman sebelumnya. Ling Jin berkata setelah saling berkenalan dengan Zhou Nanhai. Sudah banyak anak gadis desa yang dirampas prajurit kekaisaran karena orang tua mereka tidak mampu membayar pajak dan tidak memiliki harta lagi yang tersisa, ucap laki-laki gemuk itu seraya mengambil daging dan melahapnya dalam sekejap mata. Apa paman bilang? Prajurit kekaisaran bahkan merampas anak-anak gadis mereka. Bao Chun terkejut mendengar perkataan Zhou Nanhai. Ya, itu benar. Semua penduduk menduga jika gadis-gadis yang dirampas para prajurit akan diserahkan kepada kaisar, mengingat dirinya sangat suka mengoleksi gadis-gadis muda di kediamannya. Zhou Nanhai berkata dengan mulutnya yang penuh dengan daging. Sambil mengunyah makannya, laki-laki gemuk itu kembali menjelaskan jika tidak ada yang berani untuk melawan Tang Xiaoqi, sebab semua sekte aliran hitam berada di belakangnya. Sedangkan sekte-sekte aliran putih pun tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan perlawanan dikarenakan kurangnya persatuan di antara mereka.
Jadi tidak heran jika keadaan Kekaisaran Tang saat ini kejahatan para bandit maupun perampok merajalela di mana-mana, mengingat sang kaisar sendiri adalah pemimpin yang lalim, sehingga tidak pernah melakukan tindakan untuk menghentikan mereka. Beruntung, sebagian aliran putih bergerak untuk meminimalisir kejahatan tersebut. Ling Jin manggut-manggut mendengar semua penjelasan Zhou Nanhai. Pemuda bermata emas itu tampak sedang memikirkan sesuatu, kemudian dia bertanya, "Paman, ada berapa banyak sekte aliran putih dan aliran hitam di Kekaisaran ini?" Zhou Nanhai menghentikan makannya untuk sejenak dan terlihat mulai menghitung dengan menggunakan jari-jari tangannya. Jika perhitunganku tidak salah, jumlah sekte aliran hitam ada 7 sekte besar. Sedangkan aliran putih hanya 4 sekte besar saja. Tidak heran jika aliran putih tidak mampu melawan. Selain persatuan mereka kurang, perbandingan jumlah yang besar juga menjadi alasan itu. Ling Jin bergumam sambil memegangi dagunya. "Kau jangan salah sangka nak Ling Jin. Kurangnya persatuan yang aku maksud tadi adalah, sebagian sekte besar aliran putih lebih memilih untuk memihak kepada kaisar demi kepentingan mereka sendiri." Zhou Nanhai menimpali gumaman Ling Jin seraya mengambil guci arak milik Bao Chun dan menenggaknya. "Sekte aliran putih itu mengingatkanku kepada sekte pedang langit. Aku rasa aliran putih tidaklah pantas untuk disematkan kepada mereka," sahut Bao Chun yang ditanggapi anggukan kepala oleh Ling Jin. Akhirnya selang beberapa saat, semua makanan dan arak yang berada di depan mereka bertiga habis tidak tersisa. Lalu setelah membayar semua pesanan, Ling Jin berkata kepada Zhou Nanhai seraya menyodorkan sebuah kantung yang berisi koin-koin kristal. "Paman, ambillah sedikit uang ini untuk bekal hidup selama paman mencari pekerjaan di kota Zongyang." Zhou Nanhai menerima kantung tersebut tanpa memeriksanya dan mengucapkan terima kasih kepada pemuda bermata emas itu. "Nak Ling Jin, aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Aku merasa beruntung bertemu kalian berdua di tempat ini. Paman tidak perlu sungkan. Aku sangat senang bisa berbincang-bincang dengan paman. Kami pamit undur diri untuk melanjutkan perjalanan kami." Ling Jin berkata sambil menangkupkan kedua tangannya. Menurut pemuda itu, Zhou Nanhai adalah orang yang terbuka dan jujur. Jadi dia tidak segan-segan untuk berbuat baik kepadanya. "Baiklah, aku harap suatu saat kita bisa berjumpa dan berbincang-bincang bersama lagi. Kalian berhati-hatilah di jalan. Ingat, kejahatan di Kekaisaran ini sangat merajalela." Zhou Nanhai menjawab sekaligus memberi peringatan kepada kedua pemuda itu. Dirinya tidak tahu jika Ling Jin dan Bao Chun adalah dua orang monster. "Terima kasih paman," ucap Ling Jin kemudian melangkahkan kakinya meninggalkan kedai bersama Bao Chun. Zhou Nanhai belum menyadari isi dari kantung yang kini berada di genggaman tangannya. Laki-laki gemuk itu tidak memeriksa kantung tersebut karena sebelumnya Ling Jin mengatakan jika uang di dalamnya hanya sedikit. Namun meskipun begitu, Zhou Nanhai tetap merasa berterima kasih kepada Ling Jin atas kebaikan hatinya. Terlihat dua orang pemuda tengah berjalan santai menyusuri jalan sebuah desa yang letaknya berada di pinggiran kota Zongyang. Namun, pemandangan yang sangat kontras terlihat antara desa tersebut dengan ibu kota Kekaisaran Tang. Kondisi desa itu tampak sangat sepi seperti tidak berpenghuni. Hampir semua rumah dalam keadaan pintu yang tertutup rapat-rapat. Hanya beberapa orang yang terdiri dari seorang laki-laki dan wanita parubaya, serta dua orang pemuda saja yang terlihat tengah duduk termenung di depan salah satu rumah besar namun sederhana. "Jin, ini aneh. Suasana di desa ini sangat sepi. Padahal ibu kota Kekaisaran terletak tidak jauh dari sini." Bao Chun berkata seraya memperhatikan ke sekeliling desa tersebut. "Kau benar Chun. Sepertinya telah terjadi sesuatu. Lebih baik kita tanyakan pada mereka." Ling Jin menjawab perkataan sahabatnya. Kemudian mereka berdua menghampiri orang-orang itu. "Permisi paman, apa di sini terdapat sebuah penginapan yang bisa kami sewa?" Ling Jin bertanya kepada seorang laki-laki paruhbaya dengan pakaian yang sederhana namun rapi. Laki-laki paruhbaya itu mendongakkan kepalanya memperhatikan Ling Jin serta Bao Chun dengan seksama,
lalu dia berdiri dan menjawab pertanyaan Ling Jin. Maaf Tuan Muda, sudah tidak terdapat apa-apa lagi di desa kami. Jangankan penginapan, bahkan barang-barang di semua rumah penduduk desa sudah habis tidak tersisa, ucapnya seraya menunjuk ke dalam rumahnya yang terlihat kosong melompong. Dua pemuda itu mengerutkan kening mendengar perkataan laki-laki paruh baya itu. Maaf Paman, tapi bagaimana bisa terjadi hal yang seperti itu? Apa penduduk tidak memiliki pekerjaan hingga harus menjual barang-barang mereka untuk bertahan hidup? Tanya Bao Chun sesaat kemudian. Laki-laki paruh baya itu menghela nafasnya, lalu dia menjelaskan jika sebenarnya para penduduk memiliki pekerjaan mereka masing-masing. Tapi pajak bulanan yang sangat tinggi terasa mencekik mereka. Jumlah yang harus dibayarkan setiap bulannya lebih besar daripada pendapatan mereka semua. Untuk itulah barang-barang mereka diambil sebagai tambahan pajak tersebut. Sampai pada saat ini, semua penduduk sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Begitulah Tuan Muda, pajak yang diterapkan kekaisaran membuat kami tak ubahnya seperti sapi perah bagi mereka. Laki-laki paruh baya itu berkata mengakhiri penjelasannya. Ling Jin memegangi dagunya seraya membatin, sepertinya apa yang dikatakan oleh Paman Shou Nanhai adalah sebuah kebenaran. Tang Xiaoqi benar-benar sangat tega terhadap rakyatnya sendiri. Paman, apa tidak ada yang mendatangi kekaisaran untuk meminta keringanan pajak? Tanya pemuda tampan itu sesaat setelahnya. Pertanyaan Ling Jin ditanggapi dengan anggukan kepala laki-laki paruh baya itu. Sudah beberapa kali perwakilan desa mendatangi istana untuk meminta keringanan, namun setelah itu, hanya berita kematian mereka yang kami dapatkan. Bahkan sudah beberapa orang gadis yang mereka ambil sebagai pengganti pajak. Kami semua saat ini hanya bisa pasrah Tuan Muda. Benar-benar keterlaluan. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Paman, kapan prajurit kekaisaran datang kembali untuk mengambil pajak? Aku akan menghajar mereka semuanya. Bao Chun seketika tersulut emosinya. Entah kenapa setiap mendengar ada gadis yang tertindas, dia selalu teringat dengan Yin Mei Lin hingga membuat hatinya terasa sakit. Wush! Aura ranah Dewa Bumi merembes ke segala arah seketika itu juga. Rambut Bao Chun berubah menjadi rambut-rambut petir yang berkilatan dengan mengerikan. Kedua matanya mengkilat menyiratkan kebencian yang sangat mendalam. Beberapa orang yang berada di depan Bao Chun termasuk laki-laki paruh baya itu merasakan tubuh mereka seperti tertimpa sebuah gunung yang sangat besar sampai-sampai membuat mereka jatuh tengkurap di tanah. Nafas mereka tersengal-sengal, darah terlihat keluar dari mulut mereka. Chun, sadarlah, apa yang kau lakukan? Ling Jin berkata lantang sambil menepuk bahu sahabatnya. Bao Chun tersadar seketika itu juga, dia menarik kembali auranya dan segera bergegas membantu mereka semua untuk berdiri. Kemudian pemuda berambut merah itu membungkukkan tubuhnya sembari berkata, Paman, aku minta maaf. Laki-laki paruh baya itu belum menjawab permintaan maaf Bao Chun dan terlihat masih memegangi dadanya seraya mengatur nafas, lalu setelah itu dia berkata, tidak apa-apa Tuan Muda, hari ini prajurit istana kebetulan akan datang untuk mengambil pajak. Apa kalian bersedia membantu kami untuk memintakan keringanan pajak bulanan kepada mereka? Di belakang laki-laki paruh baya itu, ketiga orang yang diketahui adalah istri dan dua orang anaknya terlihat tengah selesai disembuhkan oleh Ling Jin akibat tekanan aura milik Bao Chun. Paman tenang saja. Kami bahkan akan menghilangkan pajak bulanan tersebut beserta kekaisarannya. Kebetulan kedatangan kami ke sini adalah untuk memberikan pelajaran kepada Kaisar Dungu itu. Ling Jin menjawab dengan ekspresi wajah yang berubah sangat dingin. Namun, dia tidak mengatakan tujuan kedatangan mereka yang sebenarnya. Gluk. Laki-laki paruh baya itu menelan ludahnya karena merasakan kengerian ketika melihat dua mata emas pemuda tersebut hingga membuat tubuhnya bergetar secara tidak sadar. Lalu dia berkata kepada Ling Jin, terima kasih banyak Tuan Muda. Tuan Muda, terima kasih. Anggota keluarga laki-laki paruh baya yang sedari tadi terdiam, kini bersujud kepada Ling Jin karena akhirnya ada orang yang bersedia membantu, meski mereka belum yakin akan hasilnya nanti. Sudahlah,
Kalian tidak perlu bersujud seperti itu. Ekspresi wajah Ling Jin berubah ramah ketika mengucapkan kalimat tersebut. Sekarang berdirilah. Aku tidak suka diperlakukan seperti ini. Kemudian mereka semua berdiri kembali. Tuan muda, perkenalkan, namaku adalah Ko Tiao, kepala desa Bianyuan. Ko Tiao memperkenalkan dirinya kepada kedua pemuda itu. Kepala desa Tiao, kau bisa memanggilku Ling Jin, dan ini adalah temanku Bao Chun, ucap pemuda tampan itu. Beberapa penduduk desa terlihat tengah mengintip dari sela-sela jendela yang sedikit mereka buka ketika mendengar percakapan Ling Jin dan Ko Tiao. Tidak berselang lama, samar-samar terdengar suara derap langkah kaki kuda dalam jumlah yang cukup banyak dari kejauhan. Nak Ling Jin, kurasa mereka telah datang. Biasanya terdapat juga beberapa anggota Sekte Halilintar yang membantu mereka, kata Ko Tiao dengan ekspresi wajah yang memucat. Ling Jin menyunggingkan senyumnya menanggapi perkataan kepala desa tersebut, kemudian dia menjawab perkataan Ko Tiao, baiklah, kita sambut tamu kehormatan kita itu paman. Sesaat setelahnya, persis seperti apa yang dikatakan oleh Ko Tiao, puluhan prajurit beserta beberapa anggota Sekte Halilintar yang menunggangi kuda berhenti di depan Ling Jin dan yang lainnya. Lalu seorang komandan prajurit berkata dari atas kudanya, Ko Tiao, hari ini adalah waktu bagi penduduk desa Bianyuan untuk membayar pajak bulanan. Ko Tiao menghampiri komandan prajurit itu dan berkata, mohon maaf komandan, kami para penduduk desa Bianyuan sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk kami serahkan sebagai pembayaran pajak. Lancang, apa kalian tidak tahu hukuman yang akan kalian terima jika tidak mematuhi peraturan kekaisaran? Salah seorang anggota Sekte Halilintar menyela dengan lantang. Kalau kami tidak bersedia, kalian mau apa? Jawab Bao Chun yang kemudian menyuruh Ko Tiao untuk mundur. Siapa kau? Jangan campuri urusan kami atau kau akan menyesal, ucap anggota Sekte Halilintar itu. Mengaku sebagai sekte besar aliran putih, tapi kelakuannya tidak berbeda dengan binatang. Bao Chun berkata sembari menggelengkan kepala serta melipatkan kedua tangan di depan dadanya. Sementara itu, Ling Jin hanya berdiam diri membiarkan Bao Chun untuk menunjukkan taringnya. Keparat, cari mati kau rupanya. Sin Hong, habisi dia, teriak komandan prajurit yang termakan oleh provokasi Bao Chun setelah mendengar pemuda itu melecehkan Sekte Halilintar. Sin Hong menganggukkan kepala kemudian mengedarkan ki ke seluruh tubuh. Aura ranah langit tahap menengah merembes saat itu juga. Energi petir muncul di kedua kaki Sin Hong. Lalu, dia melompat tinggi dari atas kuda untuk menerjang ke arah Bao Chun. Tendangan kilat Halilintar, wush! Sin Hong menjejakkan kedua kakinya secara bergantian dengan cepat dan mengarahkannya ke tubuh Bao Chun. Pemuda berambut merah itu menyunggingkan senyumnya misterius melihat serangan tersebut, lalu dia mengedarkan 20% ki ke telapak tangan kanannya dan bergumam pelan. Tapak penguasa petir. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.